Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Mesir. Kini ada tamu ikuti Warta Berita PTS. Tanggal 17 Juni di Taiwan dilaporkan penambahan 175 kasus positif lokal dan ada penurunan jumlah kasus positif di Taiwan. Akan tetapi, 2 hari terakhir ini saat perluasan vaksinasi AZ bagi lansia di atas 85 tahun, tercatat setidaknya ada 11 kasus kematian. Kini apakah kematian tersebut berhubungan dengan vaksin AZ atau tidak? Masih harus menunggu hasil konfirmasi selanjutnya. Perluasan vaksinasi AZ bagi lansia tengah dilakukan, namun belakangan ini tersiar berita kasus kematian. Ada satu ibu tua berusia 83 tahun di Chiayi, usai menerima vaksin keesokan harinya meninggal dunia. Satu kakek tua berpenyakit kronis berusia 90-an tahun saat divaksin tidak ada gejala, namun besok harinya di rumah sakit telah meninggal dunia. Taichung Changhua Hsinchu terus dilaporkan adanya lansia usai menerima vaksin AZ merasa tidak enak badan dan akhirnya meninggal dunia. Jumlah total ada sebanyak 11 kasus meninggal usai vaksinasi. Ada 1 kasus di kota Tainan, kota New Taipei, dan kota Taichung, masing-masing 3 kasus yang diragukan. Pihak CCC menjelaskan dengan melihat data dari luar negeri memang tercatat ada angka kematian, namun keuntungan vaksin lebih tinggi dibandingkan dengan tidak divaksin. Oleh sebab itu tetap dianjurkan untuk menjalankan vaksinasi. Warga juga diingatkan usai disuntik hendaknya beristirahat di lokasi selama 15 hingga 30 menit, barulah meninggalkan tempat. Efek samping usai vaksinasi adalah sakit pada beberapa bagian tubuh, bengkak merah, letih, sakit kepala, nyeri otot, suhu tubuh panas, dan mual. Biasanya efek samping ini akan menghilang sendiri selang beberapa hari. Jika didapati berkelanjutan selama 48 jam, hendaknya segera berobat ke rumah sakit. Pihak luar negeri melakukan riset air buangan dan ditemukan adanya virus COVID-19. Hal ini sekaligus dapat mengetahui kondisi pandemi setempat. Pihak CC mengkonfirmasikan jika di Taiwan ada 2 titik air limbah yang ditemukan adanya kandungan virus dengan indeks CT yang tinggi dan tidak mudah menular. Kedepannya akan dibentuk pos pemeriksaan untuk melacak pasien asimptomatik. Seiring dengan memanasnya pandemi COVID-19 di Taiwan, pihak luar negeri ada yang melakukan riset terhadap air buangan untuk mencari informasi mengenai penularan komunitas. Tanggal 15 Juni, pihak CCC mengkonfirmasikan jika di Taiwan ada 2 titik muara besar air limbah yang didapati kandungan virus dan akan terus dipantau lebih lanjut. Pakar ahli menjelaskan hal ini menunjukkan jika penularan tidak hanya melalui droplet semata, namun juga melalui kotoran. 如果你的污水系统看到有病毒的核酸，但是你那个地区没有通报确诊病例，那就是当然那个地区要去做调查。 CCC menegaskan kini didapati kandungan virus dalam air dengan indeks CT yang tinggi dan tidak mudah menular. Kedepannya, dengan merujuk pada data dan hasil tes alur virus, maka akan dibentuk pos pemeriksaan guna mencari pasien asimptomatik. Selain itu, penularan virus mutasi India sangat cepat. Untuk kasus meninggal di Inggris akibat penularan virus mutasi India, ada 30% diantaranya sempat disuntik vaksin AZ, sehingga muncul keraguan. Namun ada pakar yang beranggapan jika hasil riset terbaru di Inggris ditemukan usai disuntik 2 dosis vaksin AZ, masih mampu memberikan perlindungan dan menurunkan resiko kematian. Berkenan dengan apakah level waspada pandemi akan diturunkan atau tidak, masih harus melihat apakah angka kasus positif selama 2 pekan ke depan bisa turun ke 2 digit dan kondisi vaksinasi. Guna menyemangati warga turut dalam vaksinasi, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mengeluarkan ragam cara promosi. Misalnya di utara Thailand diterapkan vaksinasi dengan undian seekor sapi setiap pekannya. Sementara dusun di Indonesia, bagi lansia usai divaksin akan diberikan seekor ayam hidup. Di Cipanas, Jawa Timur, Indonesia hanya tercatat ada 2.500 orang yang telah menerima vaksin dosis pertama. Instansi kesehatan setempat langsung turun ke lapangan guna memberikan vaksin bagi para lansia, kemudian dihadiahi dengan seekor ayam hidup. Hal ini untuk menghapus fobia vaksin di kalangan lansia. Vaksinasi ditargetkan mampu mencapai 60.000 penduduk pada akhir Juli mendatang. Namun merujuk pada data statistik, kini hanya ada 8,8 juta orang atau 5% dari total populasi Indonesia yang divaksin, sehingga jarak mencapai target 180 juta warga tervaksinasi masih sangat jauh. Belakangan ini, jumlah pendaftar vaksin di Kabupaten Mae Sham di utara Thailand membludak, mencapai 50%. Hal ini disebabkan per tanggal 6 Juni, pemerintah setempat mengusung program undian berhadiah seekor sapi seharga 10.000 baht atau setara 9.000 dolar Taiwan, dengan total berjumlah 27 ekor sapi. Jumlah populasi Thailand sebanyak 66 juta orang dan hanya sekitar 4,6 juta orang yang menerima suntikan dosis pertama. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan unta di Inggris. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.